Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min 'ainin la tadma' wa min da'watin la yustajabu laha. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita berjumpa kembali. Insyaallah taala kita akan ambil materi tafsir tadabbur dari surat An-Nisa, dan kita sampai pada ayat yang ke-32. Layarnya belum bisa tampil ya. Baik ya, sambil nunggu layarnya. Di ayat 32 ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tatamannaw. Ayat 32 ya. Wala tatamannaw, dan janganlah kalian berangan-angan ingin. Kalau kita lihat terjemahan depak langsung memberikan arti iri. Karena nanti di antara makna tafsirnya adalah karena iri. Namun kita memahaminya dengan pendekatan bahasa Arab. Tatamannau yaitu ingin, berharap, ingin. Dalam bahasa Arab ya, ada kata amalah pakai hamzah, ada tatamanna. Maka makna tatamanna mengharapkan, menginginkan sesuatu yang sulit atau mustahil dicapai. Atau mereka mengatakan ma ta'assara wa ta'addara husuluhu, sesuatu yang mustahil atau sangat sulit, bisa tapi sangat sulit untuk mendapatkannya. Itulah makna tamanni. Nah, kenapa? Di antara makna tamanni yaitu berangan-angan. Sesuatu kalau kita hanya sebatas angan-angan saja, apakah kita bisa mendapatkannya? Enggak. Maka di antara pengertian tentang iman, laisal imanu bitamanni. Iman itu tidak sebatas hanya dengan angan-angan, tidak ada pembuktian. Sehingga makna tatamannau berangan-angan, menginginkan, berharap sesuatu yang mustahil bisa didapat atau sulit untuk didapat. Bisa tapi sulit. Baik, saya lanjutkan dulu. Wala tatamannau, dan janganlah kalian berharap, berkeinginan, berangan-angan. Ma faddalallah, apa-apa yang Allah telah lebihkan, karuniakan, istimewakan. Fadilah, makna fadilah adalah
keutamaan. Allah mengutamakan, melebihkan. Bihi, dengannya, dengan sesuatu yang Allah kasih. Ba'dakum ala ba'd, sebagian kalian atas sebagian yang lain. Lirrijali, ar-rijal, laki-laki, bagi laki-laki, li bagi ar-rijal, laki-laki, nasib, bagian, mimma, dari apa-apa yang iktasabu, mereka usahakan, mereka dapatkan, mereka kerjakan. Laki-laki punya bagiannya dari apa yang didapat. Walin nisa, bagi perempuan, nasibun, bagiannya, mimmak tasabna, dari apa-apa yang mereka usahakan, mereka lakukan. Laki-laki punya bagiannya, perempuan juga punya bagiannya. Wa is'alullaha, mintalah Allah, min fadlihi, dari karunia-Nya. Jadi ya sudah, tidak usah pakai iri-irian. Kalau ingin sesuatu, minta sama Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, kana, adalah, aliman, maha mengetahui, bikulli syai', dengan segala sesuatu. Sehingga secara sempurna, dan janganlah kalian berharap, berangan-angan, menginginkan apa-apa yang Allah telah lebihkan, utamakan dengannya sebagian kalian atas sebagian yang lain. Laki-laki punya bagiannya dari apa-apa yang mereka usahakan. Perempuan juga punya bagiannya dari apa-apa yang mereka usahakan. Dan mintalah, mohonlah kepada Allah dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah maha mengetahui segala sesuatu. Baik. Yang pertama, kita baca tafsirnya. Di ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan kepada orang-orang beriman, wala tatamannau, jangan berangan-angan, menginginkan. Dan salah satu makna yang terkandung dalamnya adalah iri. Sehingga kalau kita lihat terjemahan Depak, dia mengacu pada tafsir Ibnu Katsir. Terjemahan Depak, ya, wallahu a'lam bishawab, ya, lebih banyak mengambil dari tafsir Ibnu Katsir. Janganlah kalian berangan-angan menginginkan sesuatu yang Allah telah berikan keutamaannya kepada orang lain dari sebagian yang lain. Yang pertama, lafadz tatamannau. Lafadz tatamannau adalah ma ta'assara wa ta'addara husuluhu, sesuatu yang sulit atau mustahil bisa diperoleh. Kita terkadang, ya, ingin sesuatu, yang sesuatu itu kita inginkan tapi mustahil untuk dicapai. Maksudnya
bagaimanapun usaha kita itu nggak akan bisa. Atau sesuatu yang kita harapkan tapi sulit. Sulitnya itu tingkatannya sudah 80, agak mustahil dicapai. Tapi mungkin jika Allah berkehendak. Contohnya apa, Pak? Pengen sesuatu tapi itu mustahil. Contohnya, misalnya sudah umur 80 pengen jadi anak muda umur 25. Nah, ini kan mustahil. Meskipun tampilannya dirubah semuanya, atau bahasanya sekarang oplas gitu. Giginya diganti yang muda semuanya, rambutnya diganti hitam semuanya, kemudian pokoknya apa? Ganti casing. Ya. Jadi kalau mobil kan ada spare partnya, nggak tahu manusia ini ada spare partnya. Bagaimanapun diganti, tetap mesinnya mesin lama. Ya. Jadi meskipun casingnya. Jadi saya ada jamaah, Pak. Orang tua sudah tua banget, tapi giginya utuh. Giginya masih utuh dan bersih. Ternyata anak-anaknya dokter gigi. Meski demikian tetap meskipun giginya utuh, makanya tetap bubur. Ya nggak tahu pokoknya apa, tetap yang dimakan itu bubur. Jadi kalau disuguhi sate yang agak-agak keras gitu, enggak. Meskipun spare partnya bagus, tapi tetap ya kekuatannya mesin tua. Sehingga ini sesuatu yang dia ingin, berharap, berangan-angan, sesuatu yang mustahil dicapai. Sebagaimana seorang penyair mengatakan, ala laita syababa ya'udu yawman fa ukhbirukum bima fa'alal masyibu. Ada orang tua itu suatu saat dia melantunkan sebuah syair. Ala laita syabab ya'udu yawman. Seandainya masa muda bisa kembali. Seandainya. Ini apa? Sesuatu angan-angan yang mustahil. Seandainya ya masa muda bisa kembali lagi. Tapi mustahil akan kembali. Maka dia mengatakan fa ukhbirukum bima fa'alal masyibu. Aku akan beritahukan kepada kalian bagaimana sih keadaannya orang kalau sudah tua. Sama atau beda, Pak? Kalau antara masa muda sama masa tua? Beda ya? Lebih merdeka mana, Pak? Masa muda ya kerja terus, waktunya nggak ada, tapi uang ada, kan kerja. Ketika sudah pensiun, waktunya banyak, kekuatannya sudah nggak ada, kekuatannya sudah nggak ada. Itulah kehidupan ya. Itulah kehidupan. Bertambahnya satu nikmat, berkurang nikmat sebagian yang lain. Di masa muda mungkin tenaga ada, uang ada, tapi waktunya agak sempit. Kenapa? Udah kerja sana sini kemari. Ketika sudah usia senja, pensiunan. Uang ada. Waktu ada. Apa yang berkurang? Tenaga sekarang.
Meskipun mau bagaimanapun gaya anak muda, tetap mesinnya mesin ya. Sehingga makna tatamanna tadi, sesuatu yang sulit atau mustahil dicapai. Maka Allah mengatakan wala tatamannau, udahlah, jangan banyak berangan-angan. Ma faddalallahu bihi ba'dukum ala ba'd. Sesuatu yang Allah telah mengkaruniakan, melebihkan dengan suatu nikmat sebagian kalian atas sebagian yang lain. Jadi kalau makna la tatamannau, udahlah, tidak perlu banyak berangan-angan jadi orang lain. Memaksakan kehidupan kita menjadi seperti orang lain. Masing-masing orang itu punya kelebihannya. Allah menegaskan, Allah faddala, melebihkan, mengistimewakan, memuliakan sebagian orang lain atas sebagian yang lain. Dan ini perkara Allah meninggikan sebagian orang, kemudian kurang meninggikan sebagian orang. Allah memuliakan sebagian dan sebagian lain tidak terlalu dilebihkan. Ini adalah pembagian Allah, ketentuan Allah. Dan Allah ketika berbuat digugat apa terserah Allah. Allah ketika berbuat digugat oleh manusia atau terserah Allah? Terserah Allah, Allah punya. Kalau kita punya 2 makanan apel ya, kita punya 2 apel milik kita, kemudian apelnya saya makan, kita makan 1 milik kita nih. Ada orang lain menggugat, boleh nggak? Enggak, terserah kita yang punya. Maka dalam kehidupan manusia, Allah mengistimewakan sebagian orang atas sebagian yang lain. Dan Allah yaf'alu ma yurid, Allah itu berbuat terserah yang Allah inginkan. Fa'alu lima yurid, Allah maha berbuat terhadap apa yang Dia kehendaki. Yaf'alu ma yurid, Allah berbuat apa yang Dia inginkan, terserah. Allah itu Al-Hakim, maha bijak. Makna bijak pasti meletakkan sesuatu pada tempatnya. Al-Alim, Allah juga maha mengetahui. Makanya di ayat ini Allah tutup dengan aliman, Allah maha tahu. Dalam artian ketika Allah melebihkan, mengangkat, pasti ada rahasia, ada hikmahnya. Contoh dalam kehidupan, dari seluruh manusia Allah memilih di antara mereka para nabi. Ada yang jadi nabi, ada yang jadi umatnya. Dari sekian para nabi-nabi, Allah pilih lagi Rasul. Dari semua para nabi-nabi, Allah pilih ulil azmi. Ulil azmi minar rusul. Jadi dari seluruh manusia, Allah pilih hambanya terbaik, yaitu para nabi. Dari semua para nabi, Allah pilih lagi yang paling terbaik, ulul azmi minar rusul. Dari semua nabi dan rasul ulil azmi, Allah pilih lagi yang terbaiknya. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah punya hak memilih. Dari semua batu-batu yang ada, Pak,
di dunia ini, batu yang paling Allah pilih batu akik? Bukan. Hajar Aswad. Hajar Aswad, batu hitam, dulunya putih, karena banyaknya dosa manusia jadi hitam. Kama sabata fi sahih, sebagaimana apa dalam hadisnya. Dari semua tempat-tempat di tempat muka bumi, tempat tanah yang paling istimewa di mata Allah, tanah haram. Di tempat tanah ya, buq'ah. Jadi tempat tanah yang paling istimewa adalah tanah haram. Dari semua tempat-tempat persinggahan ya, tempatnya masjid Allah jadikan sebagai tempat yang layak untuk disebut nama Allah dan untuk ibadah. Dari semua malam-malam dunia, malam yang Allah pilih malam yang sangat istimewa Pak bagi bapak-bapak Pak. Malam pertama di alam kubur. Malam pertama di alam kubur. Maka dari semua malam-malam Allah memilih malam Lailatul Qadar. Dari semua malam, dari semua hari-hari, siang hari yang paling istimewa siang Dzulhijjah. 10 Dzulhijjah siangnya. Jadi kalau malamnya Lailatul Qadar, kalau siangnya Dzulhijjah. Dari semua hari-hari, masih ada 7 hari dalam sepekan, hari Jumat. Tapi ada yang hari Sabtu sama hari Ahad. Salah. Karena Allah kasih terbaik, minta yang kurang. Allah kasih manna wa salwa, mintanya bawang merah, bawang putih, mentimun. Sejarah gitu Pak. Jadi Allah kasih hari Jumat sejak awalnya enggak mau. Allah kasih manna wa salwa, mintanya bawang putih, bawang timur, kacang adas, kemudian mentimun. Dikasih hari yang paling istimewa, mintanya hari Sabtu. Dikasih kiblat yang paling istimewa, mintanya kiblat Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis. Kiblat pertama adalah Masjidil Haram. Kiblatnya para nabi-nabi sejak dulu ada Masjidil Haram. Kemudian orang-orang Yahudi mintanya kiblat Masjidil Aqsa. Allah kasih, iya Allah kasih. Tapi apa tadi? Dikasih yang terbaik, mintanya yang biasa-biasa. Dikasih yang terbaik, mintanya yang biasa-biasa. Allah kasih, tapi apa? Allah berikan kepada umat ini yang terbaik. Kiblatnya kiblat yang terbaik, harinya hari yang terbaik, dan dalam semua halnya. Dari semua air yang paling istimewa, bernilai, paling berharga Pak, air apa? Air Pak, air yang paling istimewa, air Zam-Zam. Jadi bukan airnya Ustadz ya, bukan airnya, air Zam-Zam. Bukan airnya Ustadz ya, air Zam-Zam. Sehingga Allah punya hak memilih. Faddala ba'dahum ala ba'd. Allah mengistimewakan sebagian kalian atas sebagian yang lain. Baik. Munasabatul ayati lima qablaha. Korelasi ayat ini dengan ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya tentang apa?
Ayat kemarin 431 tentang apa? Sudah lewat kan? Sudah lewat ya? Ayat 31, 30, 29 tentang apa kemarin? Sudah lewat ya? Sudah lewat beneran. Ayat sebelumnya tentang ancaman larangan dari memakan harta orang lain atau memakan hartanya sendiri dengan cara yang tidak benar, atau larangan membunuh orang lain atau membunuh dirinya sendiri. Nggak boleh membunuh dirinya sendiri atau membunuh dirinya orang lain. Kemudian Allah sebutkan setelahnya tentang perkara berangan-angan yang nggak mungkin terjadi. Di antara angan-angan yang terlalu jauh, angan-angan yang terlalu jauh yang justru merusak diri sendiri adalah angan-angan yang menginginkan kenikmatan orang lain. Jadi ada hasad yang diperbolehkan nanti, ada hasad yang tercela, ada hasad yang tercela, ada hasad yang diperbolehkan. Namun dalam hal ini adalah hasad yang tercela. Maka setelah tentang ayat tidak boleh membunuh, tidak boleh mengambil harta orang lain dengan cara batil, salah satu sebab yang mendorong orang itu rakus terhadap harta orang lain, kemudian juga berani membunuh orang lain, di antara sekian sebab-sebab yang ada adalah apa? Iri. Fa inna tamanni yuhabbibu lil mutamanni asy-syai' alladhi tamanna. Orang yang iri menjadikan pelakunya itu senantiasa menginginkannya. Fa idza ahabbahu atba'ah nafsahu. Jika dia membiarkannya, menyukainya, dia akan mengikuti hawa nafsunya. Farama tahsilahu, maka dia senantiasa mengupayakannya. Waftatana bihi wa waqa'a fil hasad, sampai dia terfitnah kemudian jatuh dalam perkara hasad. Fa idza waqa'a fil hasad waqa'a la mahalata fi akhdhil amwali bil batil wa fi qatrin nufus. Jika sudah terjatuh dalam iri, waqa'a la mahalat, dia terjatuh dalam perkara yang tidak bisa lepas, akhirnya dia melakukan perbuatan yang tercela, yaitu mengambil harta orang lain dengan cara batil dan berani membunuh jiwa yang lain. Seseorang itu bisa berantem sesama saudaranya karena masalah warisan. Kenapa? Karena terlalu rakus, terlalu cinta dengan dunia. Kalau tidak terlalu rakus dengan dunia, ya sudah, Allah kasih segini, ya sudah, disyukuri. Tapi kalau terlalu rakus dengan sesuatu yang belum menjadi rezekinya dia, belum menjadi miliknya, belum Allah kasih, sudah menginginkan. Falam yaktafi bin nahyi an tahsiril mali bil batil wa qatlil anfus, maka dia tak akan berhenti dengan larangan dalam mendapatkan harta dengan batil dan membunuh jiwa yang lain. Hatta maka apa? Ketika tidak bisa dibiarkan, maka ini Allah tidak mencukupkan dengan larangan. Allah tidak mencukupkan dengan larangan
mengambil harta dengan cara batil dan membunuh, sampai dilarang juga segala bentuk sebab yang mengantarkan kepada hal itu. Jadi Allah tidak hanya melarang dari mengambil harta dengan cara yang batil. Allah tidak hanya melarang membunuh nyawa orang lain, namun Allah juga melarang segala bentuk sebabnya. Di antara sebabnya adalah awalnya berangan-angan, kemudian diikuti sampai nanti menjadi penyakit hasad. Fa inna akhdal mali bil batil wa qatrin nafs, karena mengambil hartanya orang lain dengan cara batil dan membunuh nyawa, min a'malil jawarih, termasuk amalan anggota tubuh. Fa amara awwalan bitarkihima, maka Allah perintahkan pertamanya untuk meninggalkan. Jadi mengambil harta orang lain dengan cara batil, membunuh nyawa orang lain, itu amalan anggota tubuh secara zahir. Setelah Allah larang amalan anggota tubuh secara zahir, amara ba'dahu bitarkit ta'arrud lin nufusil annas wa amwalihim bil qalb ala sabilil hasad. Setelahnya Allah merintahkan untuk meninggalkan segala bentuk sebab yang mendorong dia untuk mengambil harta manusia dengan cara batil dengan hati. Contohnya hasad. Setelah Allah bendung pintunya, Allah larang pintunya mengambil harta orang lain dengan cara batil dan membunuh orang lain secara zahir. Allah juga larang secara zahir, secara batin. Apa itu? Hatinya. Jadi secara zahir Allah larang, dan juga Allah mengobati secara batin. Dan ini Masya Allah, ini yang tidak ada pada hukumnya manusia. Peraturan manusia itu hanya sebatas peraturan zahir, namun tidak membina hati. Jadi kalau manusia kalau bikin tata tertib atau peraturan itu hanya zahir saja, nggak boleh ini. Tapi hatinya tidak dibina. Tapi kalau Allah menetapkan sebuah peraturan, tidak hanya peraturan zahir, namun juga hatinya dibina. Inilah bedanya apa? Bedanya syariat Allah sama bikinan manusia. Jadi kalau Allah yang punya syariat, tidak hanya perkara zahir saja yang diperhatikan, namun juga diperhatikan perkara batin. Kalau kita perhatikan di antaranya, tidaklah Allah menyebutkan hukum halal dan haram, perintah dan larangan, melainkan dikaitkan dengan iman takwa, dikaitkan dengan akhiratnya. Sehingga apa? Sehingga perintah Allah tidak hanya perkara zahir, namun tidak memperdulikan hati. Allah memerintahkan perkara zahir dan juga membentuk atau memperhatikan perkara hati. Sebagaimana dalam ayat ini, tidak boleh memakan harta dengan cara batil, tidak boleh membunuh. Ini apa? Undang-undang Allah. Maka segala bentuk akad perkara harta nggak boleh, yang batil. Segala bentuk akad yang batil tidak diperbolehkan. Perkara zahir. Namun tidak sampai di sini, sampai Allah membendung, menutup, sampai dalam perkara hati. Maka di antara pintunya adalah la tatamannau. Jangan berangan-angan.
Dalam makna tatamannau, sesuatu yang mustahil untuk dicapai atau jalannya sangat sulit. Bisa tapi sangat nyaris gak bisa. Wala tatamannau, jangan berangan-angan iri terhadap sesuatu kebaikan yang Allah telah berikan kepada orang lain. Lirrijali nasibum mimmaktasabu walin nisa'i nasibum mimmaktasabna. Tentunya apa? Ayat lafaz sebelumnya, jangan iri, jangan berangan-angan dalam segala hal. Allah tidak menyebutkan bendanya, menunjukkan apa? Umum. Allah tidak menyebutkan bendanya. Wala tatamannau ma, jangan iri, jangan berangan-angan ma, sesuatu. Apa? Apa saja. Seseorang bisa iri karena harta. Seseorang bisa iri karena apa, Pak? Jabatan. Seseorang bisa iri karena rumah, barang mewah, anak, istri, suami, kebaikan, apa saja. Sebuah kenikmatan apa saja. Kemudian Allah sebutkan masing-masing itu punya bagiannya. Jangankan dalam perkara umum, bahkan lirrijal walin nisa nasib. Bahkan dalam perkara laki-laki perempuan itu ada perbedaannya. Masing-masing Allah kasih jatah. Laki-laki punya jatahnya, perempuan juga punya jatahnya. Kenikmatan perempuan dan kenikmatan laki-laki sama atau beda? Allah memberikan karunia, Allah ngasih sesuatu. Pemberian Allah kepada laki-laki perempuan sama atau beda? Sama rata atau bertingkat-tingkat? Berarti Islam itu menyamaratakan atau tidak? Sekarang pertanyaan, Pak. Islam itu menyamaratakan atau tidak? Oh, tuh kan? Islam itu menyamaratakan atau tidak? Mau bilang tidak kok kayak gak adil. Islam tidak menyamaratakan. Namun yang pasti Islam memberikan hak dengan adil. Islam memberikan hak dengan adil. Dan surat An-Nisa yang kita bahas memberikan haknya siapa? Perempuan, anak yatim. Islam itu memberikan hak dengan adil. Namun apakah menyamaratakan? Tidak. Kenapa? Karena masing-masing beda keadaan. Justru kalau disamaratakan gak adil. Laki-laki dan perempuan disamaratakan, adil apa enggak? Laki-laki dan perempuan disamaratakan, adil tidak? Enggak adil. Tanggung jawabnya laki-laki berapa orang? Tanggung jawabnya laki-laki banyak. Istrinya, anaknya, ibunya. Tanggung jawab seorang perempuan, dirinya. Sehingga kalau disamaratakan ini nggak bisa, Pak. Sehingga ayat ini itu punya asbabun nuzul, sebab musabab turunnya ayat.
Disebutkan dalam hadis riwayat Ibnu Hibban dari sahabat Anas bin Malik, dari sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia mengatakan, "Ata timra'atun an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat." Datang seorang perempuan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia berkata, "Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, lidzakari mislu haddil unsayain." Laki-laki mendapatkan 2 bagian dari perempuan. Wa syahadatu imra'atin birajulin, persaksian 2 orang perempuan itu sebanding dengan 1 laki-laki. Afanahnu fil amali hakada, apakah kami dalam amalan seperti ini? Ini bukan penolakan, maksud tanya itu. In amalatil mar'atu hasanatan kutibat laha nisfus hasanah. Jika seorang perempuan melakukan suatu kebaikan, dicatat separuh kebaikannya. Jadi kalau kebaikannya seorang perempuan itu separuhnya kebaikan laki-laki. Fa'anzalallah, maka Allah turunkan firman-Nya, wala tatamannau, jangan iri, jangan berandai-andai, berangan-angan apa yang sudah Allah lebihkan. Masing-masing punya jatahnya. Dalam fikih ada 5 hal. Perempuan itu separuhnya. Apa saja, Pak? Kita murojaah. Ini sudah pernah kita sebutkan sebelum-sebelumnya. Dalam fikih itu ada 5 hal. Perempuan itu separuhnya laki-laki. 1, warisan. 2, persaksian. Jadi persaksian 1 laki-laki sebanding dengan 2 orang perempuan. 3, hadiahnya umroh dari ketua DKM dari masjid. 3, diat. Kalau ada seorang laki-laki membunuh, kemudian hukumannya kalau gak dibunuh apa? Bayar diat 100 onta. Tapi kalau pembunuhnya perempuan, separuhnya 50. Jadi diatnya laki-laki dan diatnya perempuan beda. Kalau diatnya laki-laki 100 onta, diatnya perempuan 50. Kok lebih ringan? Pokoknya dah terima saja. Jangan berangan-angan. Jadi lebih berat diatnya laki-laki. Kalau perempuan 50. 4, membebaskan budak. Membebaskan 1 budak laki-laki itu sebanding membebaskan 2 perempuan. Terakhir, Pak. Akikah. Anak perempuan 1, laki-laki 2, separuh kan? Nah, mudah-mudahan kalau punya cucu anak laki-laki. Kenapa? Biar akikahnya banyak. Sehingga inilah Pak 5 hal dalam fikih: waris, persaksian, diat, kemudian budak, sama akikah. Maka Allah menegaskan wala tatamannau, ai la tatma'u fi amrin,
Jangan kalian tamak, berangan-angan, hasad dalam perkara yang Allah lebihkan sebagian yang lain. Kal jihad, seperti jihad. Yang wajib jihad laki-laki. Kal jihad nih, Allah memberikan keistimewaan. Siapa yang berjihad mati syahid dengan orang yang tidak berjihad dan gak mati syahid, sama atau beda balasannya? Beda. Yang mati syahid langsung tanpa hisab, langsung mendapatkan 70 syafaat dari keluarganya dan mendapatkan 72 bidadari. Masya Allah ibu-ibunya, bukan bapak-bapaknya. Nah, ini keutamaan. Wal ilm, ilmu. Orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu sama atau beda? Beda. Seseorang yang ngajari ilmu dengan yang menerima ilmu sama atau beda? Beda. Gak usah iri Pak ya. Jadi gak usah iri sama ustadznya. Udah, masing-masing itu apa? Udah irdho bima qasamallah. Ridho saja dengan pemberian Allah. Dikasih ini ya sudah nikmati saja. Memaksakan diri untuk sama dengan kenikmatan orang lain itu sengsara. Jadi memaksakan diri biar sama kayak orang lain itu sengsara. Kenapa sengsara Pak? Enggak pas. Kita ini punya baju, ukurannya sama atau beda-beda? Beda-beda. Ukuran baju saya enggak sama dengan ukuran baju jamaah. Baju jamaah saya pakai ya enggak pas, enggak nyaman. Baju saya dipakai jamaah ya enggak pas, enggak nyaman juga. Ya sudah apa? Masing-masing menikmati dengan keadaannya. Ayat ini Pak ada kisahnya. Nanti kan asbabun nuzulnya. Ini ada kisah. Kisahnya Hudzaifah ibnul Yaman. Hudzaifah ibnul Yaman sahabat yang mulia dan sahabat pilihan Rasulullah. Hudzaifah ibnul Yaman adalah kunci rahasia Nabi. Bayangkan Pak, pemegang kunci rahasia Nabi. Siapa? Hudzaifah ibnul Yaman. Jadi siapa orang munafiknya, siapa yang nanti matinya su'ul khotimah, Hudzaifah ibnu Yaman kuncinya. Sirrun Nabi. Jadi semua rahasia-rahasia Nabi itu yang megang siapa? Hudzaifah ibnu Yaman. Sampai Umar pun pernah bertanya, minta sama Hudzaifah, Hudzaifah, aku ini termasuk orang munafik gak nantinya? Gak dikasih tahu, rahasia kok. Dikasih tahu, rahasia dikasih tahu ya gak rahasia namanya. Sampai ketika Rasulullah SAW sudah wafat, baru dikasih tahu sama Hudzaifah. Kenapa? Rasul sudah wafat, sekarang tak kasih tahu. Tapi ini hanya kamu saja, kamu bukan orang munafik. Maka ketika di zaman di masa kekhalifahan Umar atau Abu Bakar, Hudzaifah ibnu Yaman datang ke Kufah. Kufah itu Irak dan yang lainnya. Ketika datang di Kufah, orang-orang menyambutnya. Karena ini Hudzaifah ini orang istimewa. Kenapa? Pemegang kunci rahasia Rasulullah. Maka mereka mengatakan, hani'an bi ashabin Nabi. Sambutan yang luar biasa kepada para sahabat-sahabat Nabi. Maka mereka mengatakan, enak ya kalian ini. Kenapa? Punya keistimewaan menjadi sahabat, berjumpa dengan Nabi, membersamai Nabi Muhammad SAW dalam perjuangan, dalam segala halnya. Sahabat. Ada sahabat, ada tabi'in, ada tabi'ut tabi'in. Siapa yang paling istimewa? Sahabat. Akhirnya mereka mengatakan, seandainya kami ditakdirkan hidup zaman itu, maka apa? Kami akan jadi
sahabat seperti kalian. Kata Hudzaifah, iya, itu apa? Di lisan. Tidak perlu banyak berangan-angan. Kalian tidak tahu perjuangan seperti apa para sahabat-sahabat Rasul dengan Rasulullah. Seandainya kalian di masa itu, di masa-masa perjuangan, saya nggak yakin kalian itu akan di kelompoknya para sahabat Rasulullah atau orang-orang munafik. Jangan lihat apa? Jangan lihat ini sahabat-sahabat Rasulullah yang mendampingi Rasulullah SAW. Kalian tidak tahu perjuangan para sahabat bersama Rasulullah SAW ketika perjuangan. Maka disebutkan kisah Al-Ahzab. Disebutkan kisah perang Ahzab. Perang Ahzab itu perang yang bikin berat para sahabat. Ketika hijrah di kota Madinah, baru hijrah, Pak. Di Madinah itu ada orang Yahudi, kemudian baru hijrah. Ketika baru hijrah, langsung orang-orang Quraisy itu bersepakat, Ahzab, semua kabilah bersatu ngepung kota Madinah. Depannya dikepung pasukan Ahzab dipimpin oleh Abu Sufyan. Di belakang Rasulullah SAW siapa? Yahudi. Jadi Rasulullah SAW apa? Di tengah-tengah dengan para sahabat. Depannya adalah pasukan Ahzab. Di belakang siapa? Yahudi. Dan Yahudi sudah terkenal dengan apa? Dengan tadi suka menipu, suka apa? Suka merusak perjanjian. Sehingga keadaannya di tengah-tengah dua musuh. Sampai saking takutnya kami diperintahkan gali hondak. Bikin apa? Hondak. Bikin parit. Kenapa? Saking takutnya kami itu sampai rasa-rasanya nyawa itu sampai ke tenggorokan. Jadi melihat musuh di depan mata itu apa? Nyawanya sudah kayak sampai di tenggorokan. Pernah Pak merasakan gitu Pak? Nyawa itu udah kayak sampai tenggorokan. Kayak melihat kematian udah di depan mata. Suatu ketika Rasulullah SAW ketika dalam keadaan yang genting menakutkan, Rasulullah SAW bilang kepada semua para sahabat, di malam hari, malam yang sangat dingin, gak ada makanan, semua itu kelaparan, semua itu berat, ketakutan. Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabatnya. Ketika dikumpulkan semua para sahabat mengatakan, man ya'tini bi khabaril qaum. Siapa yang berani malam hari ini membawa berita musuh? Maksudnya jadi intel, masuk di pasukan musuh, di tengah-tengah mereka cari beritanya. Semua para sahabat terdiam. Kenapa? Ini keadaan yang sangat berat, gak ada yang berani. Karena udah, kalau sudah masuk pasukan musuh, mati di tengah. Apalagi perang Ahzab itu perang yang Allah mensifati wa balaghatil qulubul hanajir wa tadununa billahi dununa. Nyawa itu sampai kerongkongan. Jadi para sahabat melihat kematian di depan mata. Dan mereka itu udah pikir kacau balau. Pokoknya apa? Selesai habis selesai. Terus mengatakan man ya'tini bi khabaril qaum, siapa yang berani mendatangkan berita kaum, berita musuh. Dua kali gak ada yang angkat suara, diam semuanya. Sampai ketiga kali, man ya'tini bi khabaril qaum, siapa yang berani mendatangkan berita musuh. Semuanya terdiam. Sampai ketika itu Pak, Rasul menyebutkan namaku, Hudzaifah. Naam ya Rasulullah. Pergi. Kata Hudzaifah,
Demi Allah, saya itu orang yang paling penakut. Masih ada yang lebih berani. Tapi ketika namaku dipanggil, aku udah tidak ada rasa takut. Dah, sami'na wa ata'na. Itu malam yang menakutkan, malam yang sangat dingin, malam yang udah kacau balau. Tapi ketika dipanggil namaku, tidak ada kata kecuali sami'na wa ata'na. Itu jangan berangan-angan kalian seandainya saya di zamannya para sahabat, saya pasti akan bersama para sahabat. Belum tentu. Khawatirnya nanti justru menjadi pasukan orang munafik atau orang kafir atau dengan orang-orang Yahudi. Maka la tatamanna, udah tidak perlu banyak berangan-angan. Yang sekarang ada saja udah, itu gunakan yang terbaik. Sehingga Abdullah ibnu Mas'ud mengatakan, Allah Subhanahu wa ta'ala melihat semua hati-hati manusia, dan tidak ada yang terbaik dan paling bersih dari hati manusia seperti hatinya Rasulullah. Sehingga Allah jadikan Nabi yang terbaik. Kemudian Allah melihat hati-hati manusia, hati yang paling baik di antara manusia adalah hatinya para sahabat. Sehingga Allah jadikan hati mereka adalah orang-orang yang menemani Rasulullah SAW. Kemudian setelahnya dan setelahnya. Sehingga beliau memberikan pesan, wala tatamannau. Tidak perlu memaksakan diri untuk menjadi orang lain. Dan dalam hal ini adalah perkara hasad. Dan makna hasad, hasad ada tingkatan-tingkatannya. Hasad tingkatan yang pertama adalah ingin kenikmatan saudaranya. Nah, dia ingin kenikmatan saudaranya hilang dan berpindah kepadanya. Ketika melihat kenikmatan saudaranya, dia ingin agar nikmatnya hilang, dan ketika hilang pindah kepadanya. Tingkatan yang kedua yang paling buruk, ketika melihat kenikmatan saudaranya, dia itu nggak suka dan dia berharap hilang nikmatnya, meskipun nggak pindah kepada dirinya. Satu, melihat kenikmatan saudaranya nggak suka dan berharap nikmatnya hilang dan nikmatnya pindah kepada dirinya. Dan tingkatan hasad yang paling buruk, melihat kenikmatan saudaranya tidak suka dan dia berharap nikmatnya hilang meskipun nggak pindah kepada dirinya. Maka menegaskan masing-masing punya kelebihannya. Jika menginginkan kenikmatan, was'alullaha min fadlih, mintalah Allah. Jika melihat kenikmatan kemudian menginginkannya, maka mintalah sama Allah. Kecuali dalam hasad yang diperbolehkan. Ada hasad yang tercela, ada hasad yang diperbolehkan. Apa hasad yang diperbolehkan? Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim. Beliau menegaskan, la hasada illa fisnatain. Tidak ada hasad kecuali dalam dua hal. Boleh. Rajulun atahullahul Quran. Seorang lelaki Allah berikan Quran. Atau dalam riwayat yang lain Allah berikan hikmah, ilmu. Seseorang Allah kasih Quran, atau dalam riwayat lain adalah ilmu. Wa huwa yaqumu bihi ana al-laili wan nahar. Kemudian dia itu mempelajarinya, membacanya siang dan malam. Dia punya Quran, dia bisa baca dengan suara yang bagus, punya hafalan yang banyak. Kemudian dia baca sepanjang pagi dan malam. Lalu dia mengajarkannya kepada orang-orang. Maka ini boleh.
Tapi apa? Bukan untuk dihilangkan. Seandainya saya bisa menjadi seperti dia. Iri dalam ilmu, iri dalam menjadi ahli Quran boleh. Dan para ulama mengatakan ghibthah, bukan hasad, ghibthah. Ghibthah itu adalah hasad yang baik. Yang kedua, rajulun atahullahu malan, seorang laki yang Allah kasih harta yang banyak. Punya harta yang banyak yang melimpah, kemudian dia senantiasa gemar sedekah infak. Setiap ada acara yang membutuhkan infak sedekah, dia selalu di situ. Kemudian dia melihatnya, seandainya ya saya bisa seperti dia, boleh. Jadi semua hasad tidak boleh kecuali dalam dua hal. Satu, Quran. Dua, harta yang diinfakkan, maka boleh. Dan jika belum bisa mendapatkannya, udah gak perlu hasad. Is'alullaha min fadli, minta sama Allah, sehingga Allah memberikan jalan keluar. Jika melihat kebaikan saudaranya dan ingin, tidak perlu hasad. Tapi apa? Minta sama Allah. Dan Allah menegaskan, innallaha kana bikulli syai'in alima. Allah itu maha mengetahui segala sesuatu. Dalam artian, ketika Allah menempatkan suatu kenikmatan pada seseorang, Allah lebih tahu dengan keadaannya. Kenapa kita gak dikasih? Mungkin kita belum layak, atau mungkin jika Allah kasih, justru mudaratnya jauh lebih besar. Sehingga ya sudah, masing-masing itu menikmati dengan kenikmatan yang ada, tidak terlalu memaksakan diri untuk menjadi orang lain dalam kenikmatan. Karena belum tentu yang dikasih nikmat itu seperti yang kita bayangkan. Orang Jawa bilang apa? Sawang sinawang. Enak ya jadi ustadz ya, bisa ngajar ilmu. Ya belum tahu. Kalau perjalanannya mencari ilmu mungkin bisa mundur duluan itu. Ada gak di antara teman-teman kita yang dalam perjalanan ilmu itu mundur? Ada. Dulunya satu pesantren, dulunya satu perjalanan, perjuangan, ternyata mundur. Ada gak di antara yang lain yang istilahnya oh dia punya jabatan ini dan itu, dia gak tahu prosesnya. Seandainya dia tahu prosesnya, dia mundur. Atau dia tidak bisa merasakan apa yang sedang dialami. Sehingga masing-masing udah cukup nikmati dengan yang Allah kasih. Tidak perlu memaksakan diri dengan nikmat orang lain. Innallaha kana bikulli syai'in alima. Allah maha mengetahui segala sesuatu. Sehingga Allah lebih tahu kenapa dikasih, kenapa tidak. Allah yang lebih tahu dengan kebaikannya. Demikian juga kenapa perempuan mendapatkan bagian sekian, kenapa laki-laki mendapatkan bagian sekian. Allah jika menentukan itu yang terbaik. Allahu Hakim, Allah itu maha bijaksana. Ketika memberi pasti pas takarannya, sesuai dengan keadaannya. Jika dilebihkan khawatirnya membahayakan, jika dilebihkan akan mendatangkan mudarat. Sehingga cukuplah masing-masing menikmati dengan kenikmatan yang Allah berikan, kemudian dia mensyukurinya. Jika ingin, tidak perlu iri. Is'alullaha min fadli, minta sama Allah dari karunia-Nya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa kita ambil faedahnya. Kita akhiri dengan kafatul majlis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak, insyaallah di sini. Ya, saya Pak. Alhamdulillah di sekolah belajar banyak. Alhamdulillah Pak. Dingin Pak. Biasa. Dingin suasana. Kemarin Pak Ade ada sore. Sore. Udah pada dalam Pak? Belum. Katanya nunggu ada yang mau bawa tukang sini. Cuman tukang itu belum selesai kerjaan. Terus bang semua mau bawa tukang.
berarti masih belum masih 3 orang. 4 apa 4? 3 orang kan? 3. Nggak kelihatan. Iya. Iya. Lanjut.